Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat kita ini dapat kita pergunakan yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita masih membicarakan tentang hak-hak asasi manusia menurut ajaran Islam, ya. Kita sampai kepada masalah kemerdekaan beragama, ya. Yang dimaksud kemerdekaan beragama ini meliputi satu, dibebaskannya akal pikiran manusia dari segala sesuatu yang berbentuk khurafat, tahayul, agar supaya setiap orang dengan mudahnya dapat memilih keyakinan atau akidah yang dianggapnya cocok. Nah, pertama yang dimaksud dengan kemerdekaan beragama yaitu agar kita ini terbebas dari segala sesuatu yang berbentuk khurafat dan tahayul, ya. Jadi pikiran kita ini dibebaskan, ya, dibebaskan dari segala sesuatu yang berbentuk khurafat dan tahayul. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini benar-benar tertuju itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu contoh saja misalnya, ya. Kan banyak hal-hal yang bersifat tahayul, ya. Dan itu termasuk juga dalam rangka yang dibebaskan adalah yang disebut dengan taklid buta, ya. Jadi yang kedua itu kebebasan beragama itu artinya dibebaskannya setiap manusia dari cengkeraman taklid buta. Jadi taklid itu ada yang taklid rasional, ada yang taklid buta. Kalau taklid yang rasional itu mengikuti seseorang tapi tahu landasan hukumnya, itu tahu gitu, ya. Kalau taklid buta itu ya pokoknya melok, bujuk opoe pokoknya melok, ya. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 170.
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apabila kepada mereka itu dikatakan ikutilah agama itu sebagaimana yang diturunkan oleh Allah, mereka lalu menjawab tidak, bahkan kita mengikuti saja apa yang telah bisa didapatkan dari nenek moyang kita. Apakah walaupun nenek moyang mereka itu tidaklah menggunakan akalnya, tidak mengerti sesuatu apapun, dan tidak pada mendapatkan petunjuk. Jadi ini yang dimaksud dengan taklid buta itu ya, mengikuti apa kata nenek moyang mereka. Pokoknya dari wong biyen ngene ya wis ngene gitu ya. Jadi tidak mau mengikuti petunjuk apa yang telah diberikan oleh itu taklid buta. Jadi kebebasan beragama artinya membebaskan akal pikiran dari segala macam bentuk tahayul dan dalam bentuk taklid. Misalnya begini Pak ya, ada seorang kalau Rebo Wage, nah, itu tidak berani keluar, tidak berani pergi. Kenapa? Sebab Rebo Wage itu pas geblake mbae. Ya, Rebo Wage kawan di lunga, soalnya pas geblake mbae. Padahal mbahnya geblak itu sudah 10 tahun yang lalu. Nah, loh, yang begini ini apa? Ini adalah namanya taklid buta. Pokoknya jari wong kuno biyen ngono wae geblake mbae. Kalau lunga kan. Nah, itu saya pernah membaca satu buku. Itu ada memang satu cerita gitu ya. Ini dalam buku sosiologi itu. Ada orang pergi ya. Setelah pergi di tengah jalan kecelakaan. Akhirnya kakinya ini patah. Setelah itu dibawa pulang, bawa ke rumah sakit. Itu saudara-saudaranya itu bilang begini, kamu ini Rebo Wage pergi, gawe kecelakaan. Rebo Wage ini pas geblaknya mbahmu, dong gitu, gitu ya. Nah ini kan ada satu. Nah begitu itu akhirnya ditiru. Oh, lek ngono pas mbae geblake mbae kalau lunga nggarai kecelakaan. Gitu ya. Ini apa dasarnya kan tidak ada. Yang begini ini ikut begini ini, itu namanya adalah taklid buta. Orang tidak boleh pergi itu kalau mbahnya pas geblak, lo itu tidak boleh pergi. Ya, mbah geblak kok ditinggal pergi, itu tidak boleh. Kalau geblaknya sudah 10 tahun yang lalu, kok masih tidak boleh pergi saja ya lah. Ini yang sama yang dikatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'hum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Jadi yang banyak yang tidak berdasar ya. Kan banyak di kalangan kita ini banyak hal yang semacam begitu ya. Misalnya saja kalau bulan Asyura, wah itu tidak mau mantu, ya,
selo. Nah, kalau selo enggak berani mantu. Nah, ini apa dasarnya itu enggak ada, itu hanya taklid saja, taklid buta. Ya. Jadi wong-wong itu biar ngono tuh, lek selo aja mantu. Boleh geris pegatan namanya. Orang mantu sing apik apa? Milih sawal besar, ya, bakdo mulut, rejet. Nah, jadi maksudnya bahwa kebebasan beragama itu supaya orang Islam ini benar-benar menggunakan akal pikirannya, ya, yang dilandasi dengan dalil-dalil yang ada, tidak apa katanya, loh gitu ya. Jadi kalau katanya itu seperti katanya orang-orang dulu itu begini, ya. Ini yang dimaksud yang kedua. Yang ketiga, maksud kebebasan beragama adalah setiap manusia dituntut dan diperintah menggunakan akal pikirannya. Ia dianjurkan supaya suka, menenang, suka mengenangkan perihal kejadian langit bumi, tentang asal mula dirinya sendiri dan juga segala sesuatu yang meliputi alam semesta ini. Jadi yang masuk kebebasan beragama yang ketiga, supaya kita menggunakan akal pikiran, ya, di dalam mengenang apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah ini. Ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan supaya kita ini menggunakan akal pikiran untuk memikirkan semua apa saja yang dijadikan, yang diciptakan oleh Allah, ya. Karena itu Al-Quran mengatakan, afala takbilun, apakah kamu tidak berpikir? Awalam yatafakkaru ma fi khalqis samawati wal ardi. Apakah kamu tidak memikirkan apa-apa yang diciptakan Allah di langit ataupun bumi? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab, ya. Ini ayat-ayat yang mendorong supaya kita ini menggunakan akal pikiran. Jadi Islam ini memberikan kebebasan kepada kita agar kita ini menggunakan akal pikiran yang sebebasnya di dalam memikirkan, menganalisa apa saja yang dijadikan oleh Allah, ya. Afalam yanzuru ilam, nah itu banyak, ya. Itu ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang disebutkan. Nah, karena apa? Dengan memikirkan alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini akan bisa menimbulkan berbagai macam ilmu pengetahuan, ya. Kalau kita memahami Al-Quran menggunakan akal pikiran misalnya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini Allah menyatakan bahwa matahari itu berjalan pada porosnya, ya. Itu adalah merupakan kekuasaan. Kalau ini orang menggunakan pikiran, berpikir tentang masalah alam, akhirnya bisa menimbulkan apa yang disebut dengan ilmu falak, ya. Ini dengan menggunakan akal, ya. Nah, tentang
masalah-masalah biologi misalnya. Di dalam Al-Quran itu lengkap sekali, ya. Kan ciptaan Allah itu ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan ada yang apa di bumi. Di situ kita disuruh berpikir tentang diri kita sendiri, berpikir tentang lingkungan yang ada di sekeliling kita. Ya toh? Kalau kita mau berpikir tentang kejadian manusia, maka akan bisa menimbulkan ilmu biologi tentang manusia. Akhirnya bisa menimbulkan apa yang disebut dengan ilmu kedokteran. Ya toh? Nah, kalau akal kita pergunakan untuk memikirkan kejadian manusia tentang masalah biologi hewan, akan bisa menimbulkan bagaimana tentang masalah ilmu kehewanan dan sebagainya dan sebagainya. Ini semuanya adalah terletak daripada menggunakan akal pikiran. Ya. Karena itu seorang ulama besar ya, yang bernama Syekh Ahmad Tontowi Jauhari, itu yang mengarang kitab tafsir, namanya Tafsir Al-Jauhar. Dia mengatakan bahwa faktor kemunduran umat Islam itu ada 3, ya. Yang menjadikan umat Islam ini tidak maju itu ada 3, ya. Yang pertama adalah al-jahlu fid-dini, ya. Karena kebodohan umat Islam terhadap ilmu agama Islam, ya. Yang menjadikan umat Islam tidak bisa maju. Kenapa? Umat Islam tidak mengerti tentang Islam, ya. Jadi umat Islam tapi tidak ngerti tentang Islam. Kenapa tidak ngerti Islam? Karena tidak mau ngaji, tidak mau mempelajari Islam. Bagaimana Islam ini akan kuat kalau umat Islam sendiri tidak mengerti tentang ilmunya Islam? Kan ilmu Islam itu kan luas sekali, ya. Ilmu Islam itu luas sekali. Nah, ilmu Islam itu bukan hanya tentang masalah salat, masalah puasa, masalah zakat, ya, masalah haji. Tapi ilmu Islam itu adalah ilmu tentang segala, ya, tentang segala macam bentuk kehidupan manusia. Nih, ya. Jadi faktor pertama yang menjadikan umat Islam itu tidak maju karena al-jahlu bidin, ya, karena kebodohan umat Islam terhadap ilmu agama Islam, ya. Yang kedua, karena inkhitatul ilmi, krisis ilmu pengetahuan, ya, krisis ilmu pengetahuan. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam sejarah, ya, dulu umat Islam ini pernah mengalami satu kejayaan dulu pada abad keempat Hijriah. Ya, coba kalau kita pelajari tentang sejarah, ya, misalnya seperti ilmu matematika, ya, itu dulu namanya ilmu aljabar, ya. Ya, itu sebetulnya yang menemukan pertama kali itu adalah orang Islam, ya. Yang menemukan itu namanya Umar bin Abdul Jabbar, ya. Karena namanya menemukan itu namanya Umar bin Abdul Jabbar, maka ilmunya disebut dengan aljabar, ya. Sekarang menjadi matematika, ya. Seperti ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu yang pertama kali itu yang menciptakan, yang menemukan ilmu kedokteran itu apa? Ibnu
Sina, ya Ibnu Sina. Itu kan orang Islam ya. Malah saya pernah membaca satu buku yang pertama kali menemukan dasar-dasarnya pesawat terbang. Itu juga orang Islam, itu orang Spanyol dulu ya, yang namanya Abbas bin Firnas ya. Nah, tapi sekarang kalau kita merasakan ya, seakan-akan ilmu-ilmu itu dulu yang pertama kali menciptakan bukan orang Islam, sekarang jatuhnya ke tangan orang lain ya loh. Ilmu pengetahuan, teknologi, wah ini seakan-akan semua asalnya dari barat gitu ya. Jadi itu dulu pada waktu kejayaan Islam pada abad keempat. Karena apa? Karena pada waktu itu memang umat Islam betul-betul berpikir sesuai dengan tuntunan Al-Quran, bagaimana untuk memikirkan alam ini sehingga timbullah berbagai macam ilmu pengetahuan ya. Yang ketiga yang menjadikan umat Islam itu tidak bisa maju karena apa? Karena inkhitatul akhlak, karena krisis akhlak, karena akhlaknya umat Islam ini tidak sesuai dengan akhlak yang dirintis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiga hal ini. Jadi memang ya kalau umat Islam itu ingin maju, ya pertama menghilangkan al-jahlu fiddin. Bagaimana umat Islam ini benar-benar antusias mempelajari Islam secara keseluruhan, ya kan? Ya ilmu tauhid, ya ilmu syariah, ya ilmu akhlak, ya ilmu tasawuf, kan macam-macam ilmu ya. Tapi yang mau mempelajari seperti ini umat Islam itu jumlahnya hanya sedikit sekali ya. Lah inqitatul ilmi, krisis ilmu pengetahuan. Jadi umat Islam sekarang ini kalau ingin tidak mundur, yang harus punya pakar-pakar ilmu pengetahuan ya, pakar-pakar ilmu pengetahuan di dalam segala bidang. Jadi harus variasi umat Islam ini, ada ahli agama, juga ada ahli di dalam bidang ilmu pengetahuan. Itu baru umat Islam nanti bisa mengalami satu kemajuan itu. Kemudian akhlaknya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu sekalian, kemudian yang berikutnya itu yang dimaksud kemerdekaan atau kebebasan beragama seperti tadi yang saya sampaikan, itu juga termasuk la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ini termasuk kebebasan beragama, hak asasi manusia. Jadi seseorang itu tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita misalnya ya. Misalnya kita punya saudara misalnya ya, kemudian mereka itu kok agamanya lain kan gitu ya. Ya, kita tidak boleh dia itu kita paksa untuk kita ajak masuk ke dalam agama kita, kan gitu ya. Nah, kalau kita ini misalnya bertukar pikiran, saling memberikan wawasan, memberikan argumentasi, ya
bahwa Islam itu begini-begini, ya itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah ini kalau memaksa, walaupun itu saudara sendiri, kita paksa untuk masuk ke dalam Islam. Loh, itu yang tidak boleh. La ikraha fiddini, tidak ada paksaan di dalam agama, ya. Dan ini di dalam Islam kan sudah diatur, ya. Bagaimana kalau ada orang tuanya beragama selain Islam, sedangkan anak-anaknya beragama Islam. Itu Allah tetap mengatakan, walaupun berbeda agama, anak tetap harus taat kepada kedua orang tua. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, itu. Jadi tidak boleh ibunya atau bapaknya dipaksa untuk masuk ke dalam Islam, gitu ya. Atau orang tua maksa anaknya masuk Islam. Tapi kita sebagai orang Islam, barang tentu kita mempunyai kewajiban untuk menjadikan anak-anak kita ini menjadi seorang Muslim, kan gitu ya. Kita didik dengan pendidikan ajaran Islam. Sebab Allah menganjurkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Ini tetap prinsip ini harus kita laksanakan. Jangan sampai anak-anak kita ini di luar rel Islam, artinya tidak beragama. Nah, itu andaikan, gitu ya, andaikan ada di antara anak kita ini yang beragama lain, ya, kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan petunjuk begini-begini, ya. Tetapi tetap pada prinsip la ikraha fiddin, tidak boleh dengan memaksa, gitu ya. Paksaan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena manusia itu oleh Allah diberikan namanya hak asasi manusia yang disebut dengan kebebasan beragama, ya. Jadi kita berdakwah itu memang harus kewajiban kita untuk berdakwah. Tapi yang tidak boleh adalah memaksa. Itu berdakwah kemana saja boleh, ya loh. Malah Gus Dur itu kan dulu kan sering kalau ke Malang ini kan mengajar di Sukun itu kan itu ada namanya itu sekolah Kristen, ya, sekolah pendeta, ya, pendidikan pendeta. Gus Dur di situ, ya, artinya di situ tuh bertukar pikiran, ya. Gus Dur didatangkan sebagai seorang dosen. Nah, mahasiswanya kan semua calon-calon pendeta, ya. Nah, itu kan tidak apa-apa, itu tukar pikiran tentang permasalahan keagamaan. Kan yang tidak boleh kan sifatnya memaksa. Adapun misalnya di dalam tukar pikiran itu kemudian mereka itu berbalik, misalnya, ya, keyakinannya berbalik, akhirnya menjadi seorang Muslim. Nah, itu tidak masalah, kan kita itu tidak memaksa. Itulah yang namanya itu disebut dengan hidayah, ya. Nah, itu jadi begitu. Jadi dengan prinsip-prinsip yang semacam begini ini Islam menjamin bahwa kehidupan manusia ini akan menjadi kehidupan yang tenang, gitu ya. Tidak ada permasalahan-permasalahan yang menimbulkan perpecahan, ya, yang menimbulkan perpecahan. Ya. Jadi itulah para bapak dan saudara-saudara jamaah sekalian, di antara salah satu bentuk yang disebut dengan kebebasan beragama.
Dan sebetulnya masih banyak sekali yang harus kita ungkapkan apa bentuk daripada kebebasan beragama ini. Nah, misalnya di dalam Islam ini kan banyak tafsir Al-Quran, ya toh? Kalau kita mau mempelajari tafsir itu kan macam-macam ya. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sawi, ada tafsir Al-Marawi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Tontowi, macam-macam. Nah, penafsiran terhadap Al-Quran ini kan, ini menunjukkan bahwa Islam itu memberikan kebebasan di dalam berpikir, menfikirkan, menafsirkan Al-Quran. Jadi diberikan kebebasan dalam menafsirkan ini. Ini berarti kita ini dianjurkan untuk menggunakan akal. Ya. Nah, akan tetapi juga diberikan rambu-rambu. Menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh murni semata-mata hanya dengan akal. Misalnya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, man fassarul Qur'ana bira'yihi falyatabawa maq'adahu ilannar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran semata-mata, ya semata-mata, hanya dengan pendapatnya sendiri, dengan akalnya sendiri, falyatabawa maq'adahu ilannar, maka orang ini berarti pesen tempat di dalam neraka. Jadi menafsirkan Al-Quran itu bagaimana? Ada namanya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ada tafsirul Quran bisunnah, gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya menggunakan akal. Nah, kalau misalnya ada yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan akal, ya akhirnya seperti yang pernah saya sampaikan itu, bahwa semua agama itu adalah sama. Allah menciptakan surga, pintunya macam-macam. Ya, ada pintu orang Islam lewat pintu, orang Kristen ada pintu Kristen, orang Hindu pintu Hindu, orang Katolik pintu. Loh, ini namanya fassarul Qur'an bi ra'yihi. Jadi Tuhan yang menciptakan apa? Surga, pintunya macam-macam. Jadi semua agama itu adalah sama. Semua bisa masuk surga, hanya pintunya yang berbeda-beda. Loh, ini namanya fassarul Qur'an bi ra'yihi. Itu namanya menafsirkan Al-Quran berdasarkan akalnya sendiri. Demikian dulu para bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan besok yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.